Hampir seluruh wilayah kota kabupaten di Jawa Timur pada bulan Desember ini sudah memasuki musim penghujan. BMKG Juanda Surabaya terus mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman bencana hidrometeorologi di Jawa Timur, terutama di wilayah dataran tinggi Jatim dan wilayah pesisir. Menurut ahli geologi ITS Amin Widodo, ancaman bencana di Jawa Timur semakin besar. Curah hujan yang tinggi dengan intensitas terus-menerus membutuhkan resapan yang baik. Namun sayangnya akibat masifnya pembangunan, pohon dan tanah yang harusnya mampu menampung air hujan tersebut, kini jumlahnya semakin berkurang. Awalnya gunung itu kan batu, berupa gunung batu. Kemudian karena iklim, karena pohon, karena waktu, maka batu tadi berubah menjadi tanah. Jadi tanahnya itu akan menebal, pohonnya juga akan meninggi. Makin banyak seperti hutan di daerah gunung nanti. Nah, mereka sebetulnya sudah bersimbiose mutualisme. Pohon tadi butuh mineral tanah, terus tanah itu supaya nggak longsor dijaga oleh pohon itu sendiri. Jadi pada waktu hujan itu hampir seluruh curah hujan musim itu masuk ke dalam tanah karena ada pohon tadi. Karena di lantai dasarnya hutan itu ada serasah atau liter. Itu bisa tebal sekali dan air tidak bisa kemana-mana langsung meresap. Nah, posisinya adalah seperti itu. Nah, kalau itu kemudian dirubah, apa namanya, diambil pohonnya, otomatis tanah tadi tidak terlindungi. Diambil pohonnya tadi itu bisa eh, pembalakan liar, pembalakan resmi, ataupun dipakai perumahan, dipakai wisata, dipakai pertanian. Seperti di Batu kan banyak dipakai pertanian. Nah, seperti itu. Perubahan itulah yang menyebabkan dia menjadi sangat mudah sekali longsor ataupun banjir bandang atau erosi yang akan membawa tanah tadi masuk ke sungai dan lain sebagainya. Sementara itu, Walhi Jawa Timur juga menyatakan bahwa banyak kebijakan yang tidak ramah lingkungan juga turut berkontribusi terhadap kerusakan alam. Jika hal seperti ini terus terjadi, maka potensi bencana kian mengancam. Misalnya membuka kawasan hutan, penurunan kawasan fungsi, kemudian model pembangunan yang tidak ramah lingkungan atau tidak sustainable gitu. Misalnya kita lihat di Jawa Timur yang menjadi sorotan adalah Kota Malang misal. Malang, Batu itu kemudian cukup menjadi sorotan karena kenapa? Kalau kita lihat dari biorigin atau dalam konteks geografinya gitu, Batu ini jadi kawasan dataran tinggi, kawasan hulu. Dia menjadi titik nol Sungai Berantas gitu. Dia dikepung oleh pegunungan. Nah, sehingga apa yang terjadi di Kota Batu ini juga akan berdampak terhadap wilayah di bawahnya. Yang paling dekat adalah Malang begitu. Nah, kalau kita mengingat beberapa tahun yang lalu, Batu juga mengalami peristiwa yang di luar nalar. Maksudnya begini, belum ada sejarah kebencanaan banjir bandang di Kota Batu, tapi 2021 terjadi banjir bandang yang itu kemudian mengakibatkan warga meninggal dan sebagainya. Nah ini kalau kita cek gitu, dari citra satelit memang kelihatan hijau, tapi kita kalau zoom lebih jauh itu memang sudah ada alih fungsi hutan. Nah, bagaimana kemudian Kota Batu sebagai kota pariwisata ini juga kemudian harus mengatur soal kebijakan pembangunannya, peruntukan ruangnya, terutama konteks kawasan hutan. Pada akhirnya bencana alam yang datang saat ini bukan karena faktor iklim dan cuaca saja, namun ulah tak bertanggung jawab turut berkontribusi dalam hadirnya bencana. Langkah mitigasi dan kebijakan-kebijakan ramah lingkungan diharapkan mampu hadir di tengah kerusakan alam yang kian menjadi. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan pun harus semakin ditingkatkan. Kia Clarissa, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.